wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang problematika dan evaluasi pendidikan non-formal. Kami beranggotakan dari 2 orang. Yang pertama, saya Karomatul Azmi, NIM 2018-010225. Kemudian rekan saya yaitu Neni Wahyuniatin. Di sini kami akan mempresentasikan problematika pendidikan non-formal. Apa itu pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal yaitu suatu usaha kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya saing. Dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan Indonesia. Pendidikan non-formal memegang peranan yang sangat strategis di luar pendidikan. Pendidikan non-formal sudah tumbuh di tengah masyarakat bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pengakuan secara yuridis formal terhadap keberadaan pendidikan non-formal setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1889 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang pembahasan kedua, kita akan membahas tentang masalah-masalah pendidikan non-formal. Masalah-masalah pendidikan non-formal yang kita hadapi sekarang ini, yang pertama adanya kelemahan di dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Ini bersumber pada kurang pandainya si perencana dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat, serta kurang bisa menggali, mengatur, dan memanfaatkan sumber potensial yang ada. Kemudian masalah yang kedua, adanya program yang tidak konsepsional, asal dibuat dan asal dilaksanakan karena ada sumber dananya. Yang kemudian masalah yang ketiga yaitu adanya beberapa program kegiatan yang boleh dibilang sama tetapi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Program semacam ini tentu saja tidak efektif, tidak efisien karena banyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, dan akhirnya justru merupakan kegiatan yang membosankan banyak orang. Kemudian masalah yang keempat adalah kurang atau tidak adanya pengertian, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan baik dari pihak pelaksana, para pejabat maupun masyarakat. Kemudian masalah yang kelima, heterogenitas latar belakang pendidikan dan pengalaman para petugas di satu pihak dan warga belajar di lain pihak dapat menimbulkan perbedaan yang tajam. Dalam hal ini, nilai kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian masalah yang keenam yaitu karena banyaknya kebutuhan yang hendak dilayani, maka kurikulum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut kerap kali tumbuh dan kurang terperinci. Kemudian yang masalah ketujuh, kelemahan pada metode atau cara-cara pendekatan yang formal sehingga jarak antara sumber belajar dan warga belajar tetap jauh. Hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kemudian yang kedelapan, sikap warga belajar yang kurang serius atau tidak telaten. Kemudian masalah yang kesembilan yaitu tidak adanya kemampuan warga belajar untuk berwira swasta meskipun semangat dan minatnya ada, sehingga apa yang diharapkan sesudah selesai mengikuti kegiatan program akhirnya tetap hanya sebagai harapan saja. Kemudian yang ke-10, keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana
serta faktor penunjang kegiatan lainnya. Boleh dibilang merupakan sandungan yang bisa memporak-porandakan kegiatan suatu program. Kemudian masalah yang ke-11 yaitu kelemahan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait kurang baik. Kemudian masalah yang ke-12 yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengadakan supervisi, monitoring, dan evaluasi nampak masih kurang tepat. Dalam arti kurang sistemik dan kurang metodis, sehingga sulit diketahui apakah suatu program itu berhasil ataukah tidak berhasil. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan non formal yang akan dipaparkan oleh Mbak Naini Wahyuniatin. Silakan Mbak Naini untuk melanjutkan pembahasan yang ketiga. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pendidikan nonformal. Nah, jadi evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Dan batasan evaluasi program ini mengandung 3 unsur penting, yaitu yang pertama, kegiatan sistematis, yang kedua yaitu data, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Nah, kegiatan sistematis mengandung makna bahwa evaluasi harus melalui prosedur yang tertib berdasarkan kaidah-kaidah. Yang kedua yaitu data yang dikumpulkan sebagai fokus evaluasi program diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian dengan menggunakan pendekatan model, metode, dan teknik ilmiah. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, bermakna bahwa data yang disajikan itu akan bernilai apabila menjadi masukan berharga untuk pengambilan keputusan tentang alternatif yang akan diambil terhadap program. Nah, selanjutnya itu model evaluasi pendidikan formal. Model evaluasi pendidikan formal itu memiliki 6 kategori. Yang pertama yaitu model evaluasi terfokus. Pada pengambilan keputusan evaluasi ini diarahkan untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu model evaluasi terhadap unsur-unsur program. Nah, kategori dalam evaluasi ini menyajikan berbagai cara untuk menilai sistem yang digunakan dalam program. Yang ketiga yaitu model evaluasi terhadap jenis atau tipe kegiatan program. Dan yang keempat yaitu model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Dan yang kelima yaitu model evaluasi terhadap capaian tujuan program. Nah, model evaluasi yang berkaitan dengan penguji hasil-hasil sebagai pencapaian tujuan khusus paling sering dilakukan dalam hampir semua model evaluasi. Dan yang keenam yaitu model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program. Evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program berkaitan dengan kegiatan untuk mengetahui hasil program. Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dengan hakikat hasil program, dan sebagian lagi berhubungan dengan prosedur pengujian hasil program. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.